pagi adik-adik semua. Sudah jam 7 pagi, waktunya kita beribadah online. Tapi Kak Vera lagi nunggu seseorang nih. Halo Kak Vera. Halo Kak Belinda. Kak Vera, Kenapa? mau nanya nih, kenapa sih kita harus ke gereja? Kenapa sih kita harus sekolah minggu? Boleh nggak kalau kita nggak sekolah minggu, nggak usah ke gereja? Di rumah aja kan lebih asik, bisa main. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh adik-adik? Walaupun kita ibadahnya di rumah aja, nggak pergi ke gereja, tapi kita harus tetap beribadah walaupun di rumah, mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena adik-adik dengerin ya, mata Tuhan itu melihat ke segala penjuru. Jadi kalau kita mau nyumput, aku gak mau ikut ibadah Tuhan, aku mau nyumput aja di dalam kamar. Tuhan Yesus melihat juga. Oh, bisa tahu ya Iya, Tuhan Yesus bisa tahu semuanya yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus tahu. Jadi nggak boleh ya? Iya, Dosa ya kayak. itu dosa. Yuk, adik-adik semua, kita sama-sama mau ibadah online. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk hari, untuk pagi yang indah yang telah Kau berikan untuk kami. Sebentar kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua yang kami perbuat ini bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita puji Tuhan yuk. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Mata Tuhan sedang melihat. Yesus melihat kita semua, apa yang kita kerjakan itu baik ataupun jahat. Oh gitu ya Kak Vera. Jadi kita harus baik terus ya. Betul, kita semua harus berbuat baik. Yuk kita akan naikkan pujian yang kedua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa
Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, kita harus berhati-hati dalam menggunakan tangan kita, mata kita, mulut kita, dan kaki kita. Yuk adik-adik semua, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya masuk dalam sikap doa. Kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik semua masih dalam sikap doa ya. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Betul Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup menolong kami dan adik-adik kami di rumah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan siapkan hati kami untuk kami dapat fokus menerima firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu GBI Agape, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan nama Engkau. Bila sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan, agar kami mau mendengarkan segala perintah-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua 7 ayat 1 sampai 26 dengan judul atau temanya penghambat mukjizat. Anak-anak, boleh enggak? Bibin mau bertanya, boleh enggak kalau kita mengambil barang atau sesuatu kepunyaan orang lain tanpa minta izin?
Tentunya tidak boleh, karena itu namanya mencuri. Meskipun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan melihat kita. Begitu juga Tuhan pernah marah kepada Akan. Kenapa? Ini terjadi pada saat Yeriko mengalami kekalahan oleh bangsa Israel. Yeriko yang temboknya begitu tinggi, begitu tebal, bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Mengapa? Karena Tuhan menyertai bangsa Israel sehingga Yeriko bisa dikalahkan. Dan Tuhan pun berfirman pada saat itu, memerintahkan orang Israel agar jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, seperti emas, perak, tembaga-tembaga lainnya. Ya, bahkan kotanya pun harus dibakar. Akan tetapi orang Israel berubah setia akan Tuhan. Mereka tergiur melihat barang-barang yang indah, barang-barang yang mewah seperti emas, perak, bahkan jubah. Bahkan salah satunya akan tergiur untuk mengambilnya. Dan dia mengambil lalu menimbunnya di bawah tanah dalam kemahnya. Tentunya itu kan sudah Tuhan kasih tahu tidak boleh, tapi akan melakukannya. Setelah Yeriko mengalami kekalahan, bangsa Israel ingin juga menguasai kota Ai. Maka Yosua menyuruh mengintai kota Ai. Dan setelah pengintai-pengintai datang melaporkan kepada Yosua bahwa kota Ai tidaklah besar dan kota Ai pastilah bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Maka pada saat itu Yosua hanya mengirimkan 3.000 pasukannya untuk mengepung kota Ai. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Bangsa Israel bisa dikalahkan oleh orang-orang Ai. Bahkan orang-orang Israel mundur, mereka lari sampai ke pegunungan. Dan Yosua pun berserta tua-tua. Mereka itu bertanya-tanya mengapa sampai mereka kalah. Dan mereka pun mengoyakkan jubahnya dan bersujud sampai tanah. Mukanya sampai ke tanah. Dan dia bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyertai orang-orang Israel? Tapi kata Tuhan, karena orang Israel sudah tidak lagi mentaati perintah Tuhan. Makanya pada saat itu Yosua memerintahkan kepada setiap orang Israel, siapa yang telah mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan akan yang mengambil barang tersebut, tentunya yang telah mengambil, yang telah berdosa, ya harus menerima hukuman. Karena upah dosa adalah maut. Kan sudah tadi kata Tuhan, jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi akan ini ngotot tergiur oleh barang-barang yang indah-indah. Dan akhirnya bangsa Israel bisa dikalahkan oleh orang-orang Ai. Nah, anak-anak, daripada itu, setiap orang yang berdosa tentunya haruslah mendapat hukuman. Tapi kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang telah lahir dan mati di kayu salib. Telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Tapi kita juga harus mentaati segala perintahnya. Ya, segala perintah Tuhan kita jalani. Kita melakukan bagiannya kita.
Dan sebagai orang-orang yang beriman, kita juga belajar mentaati semua perintah Tuhan. Seperti juga anak-anak yang sekolah, kalau anak-anak mau naik kelas, hasil rapotnya bagus, ya tentu harus belajar. Jangan seenak-enaknya belajar, tapi kita tetap harus mentaati segala perintah atau kewajiban sebagai seorang pelajar. Di rumah juga sama, kita harus taat akan perintah orang tua. Nah ya anak-anak, firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa kita jangan sekali-kali mengambil barang yang bukan hak kita. Ya, belajar berbuat baik, belajar berbuat jujur. Ada ayat hafalannya ya, dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Ya, firman Tuhan cukupkan sampai di sini. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berbuat jujur, berbuat setia dan taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang sedang sakit. Kami percaya bilur-bilur darah Yesus yang menyembuhkan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gembala kami Bapak Rian beserta Ibu Carmela. Kau memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka, dan memberkati kesehatan mereka. Bapak, tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia, terlebih kota Bandung yang di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan kota kami dari segala berbagai virus penyakit yang ada pada saat ini. Tuhan tolong Kau yang campur tangan sehingga kami Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami boleh bersekolah, kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa protokol kesehatan dijalankan ya. Salam.